Sebelum kita lanjutkan ke sisi kiri dan sisi kanan, saya mau ke tengah dulu. Ada Bung Hanta Yuda yang akan memberikan insight apa yang Anda lihat dari polemik ini sebenarnya, Bung Hanta. Baik, Alvito, saya ingin mencoba keluar dari dua tafsir yang berbeda antara Pak Effendi dan Pak Fadlizon soal ini hanya berlaku di 2009 dan juga harus berlaku di 2014, atau soal gugatan antara Mas Adian dan Habibur Rahman tadi. Saya ingin menggunakan logika publik, sebagian publik barangkali secara sederhana dan ilmu politik sedikit yang saya pelajari. Di titik ini, maka Demokrat, maksud saya Gerindra, bisa jadi adalah benar karena sedang menagih komitmennya. Kalau itu kita anggap sesuatu komitmen. Dan sah-sah saja saya persilakan, kita persilakan kepada Gerindra untuk mempertanyakan itu. Apalagi selama ini sudah dibangun kebersamaan, dua partai ini berkoalisi, sama-sama di DKI, bahkan pernah wacana ingin bersama di satu fraksi di DPR kalau tidak salah Pak Effendi ya dulu. Nah, tetapi di sisi yang lain, dari sisi PDIP saya melihat juga tidak salah sepenuhnya. Karena PDIP yang saya pahami seharusnya dalam menjalankan proses kandidasi, proses rekrutmen capres-cawapres di partainya harus mendengar aspirasi, menyerap aspirasi konstituen anggota partainya. Di titik ini sebenarnya PDIP juga benar, karena sedang mendengarkan berdasarkan hasil survei, dukungan-dukungan komunitas anggota partai mereka benar. Karena itu di titik ini saya justru melihat perjanjian ini sebenarnya dalam perspektif saya menciderai spirit demokrasi, spirit yang kita bangun demokrasi dan demokratisasi di partai. Yang soal nomor 7, pasal poin nomor 4 ya, soal ada 10 menteri yang harusnya Pak Prabowo sudah pesan portofolio kementerian itu. Nah, mestinya ini tidak terjadi. Harusnya partai politik melibatkan publik dalam proses seperti ini. Ini yang saya kira kita menemukan tiba-tiba tadinya diam-diam. Belakangan ternyata publik dikejutkan ada persoalan seperti ini, dan ini menurut saya akibat dari presidensialisasi partai politik di mana partai dikendalikan oleh figur-figur kuat saja. Sehingga bayangkan pencapresan di partai sudah bisa ditentukan 5 tahun sebelumnya, bahkan pemilu musim itu belum dilaksanakan. Ini saya kira kritik saya yang pertama. Yang kedua, ini akibat 20% presidensial threshold itu. Yang ketiga, tidak ada transparansi proses kandidasi di capres-cawapres kita. Nah, upaya ini Bung Vito menurut saya, Pak Effendi dan Pak Fadlizon, ini bagian dari upaya menurut saya ikhtiar politik dari Gerindra katakanlah untuk membangun sebuah opini, membangun opini ke publik soal komitmen, soal etika. Dan ini mungkin bisa dikaitkan tadi soal etika, komitmen Pak Jokowi yang harusnya menyelesaikan jabatannya di DKI dan seterusnya. Jadi saya melihat ini bagian dari kontestasi politik saja. Nah, karena itu kalau ini yang dilakukan oleh Gerindra, masukan saya satu, ini bisa jadi sangat produktif. Kalau Gerindra bisa melakukan secara elegan, kemudian mengesankan bahwa mereka sedang dizolimi, satu itu. Yang kedua bisa jadi ini nihil. Nihil artinya dengan opini yang dibangun ini, para pendukung Prabowo akan semakin tidak suka dengan Jokowi. Sebaliknya, para pendukung Jokowi akan semakin senang dengan keputusan ini. Karena PDIP ternyata mendengarkan aspirasi publik. Tapi yang ketiga, hati-hati, kontraproduktif. Kalau ternyata Gerindra tidak hati-hati, tidak elegan, berupaya membangun dizolimi, kalau tidak berhati-hati, justru yang ditangkap oleh publik sedang menzolimi. Itu yang saya kira yang harus diantisipasi oleh Gerindra. Baik, jadi terima kasih Bung Hanta Yuda. Pertama, menyerap aspirasi itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Dan saya kira sah-sah saja untuk menyerap aspirasi. Bukan itu yang kita persoalkan. Ya, yang kita persoalkan, kita selalu bicara tentang etika politik, kita bicara tentang komitmen, kita bicara edukasi. Bahkan lebih jauh kita bicara tentang nilai-nilai kejujuran. Kita bicara tentang anti korupsi. Bagaimana kita mau menegakkan itu kalau dalam hal yang sudah jelas saja tidak dilaksanakan, ya. Kita berbicara dengan ruang-ruang yang kosong, ya. Ketika apalagi ada kehadiran simbol negara yaitu berupa materai, itu saja tidak diindahkan. Artinya politik menjadi sesuatu yang kotor. Jadi kita bukan sedang membangun seolah-olah Gerindra sedang dizolimi, walaupun kenyataannya demikian, ya. Tetapi bukan itu yang kita bangun. Jadi ini bukan fragmen politik dalam panggung politik besar. Kita sedang mempertanyakan sebuah komitmen. Walaupun ini akan ada satu interupsi atau jeda tersendiri saja. Karena kami tidak akan fokus stuck di sini, tidak. Kita jalan. Cuma ini adalah satu isu yang merupakan bagian dari sejarah,
bagi Gerindra, mungkin bagi PDI Perjuangan, dan perjuangan politik itu kan akan sampai ke depan 2014, 2025 dan seterusnya ya. Kita tidak, seperti saya tegaskan dari awal, Pak Prabowo juga, kita tidak mau mengandalkan ini. Tapi kemana janji-janji? Janji dari dua pihak saja dilanggar, apalagi janji kepada rakyat gitu. Silakan. Nggak terlalu penting bagi kami untuk membahas itu. Ini mungkin TV One aja yang begitu pentingnya ya. Oh, artinya Ya, karena bagi saudara Effendi begini, masalah begini. janji tidak penting gitu ya? Enggak begini. Kami ketika 1 tahun ya proses begitu dramatisnya Ketua Umum PD Perjuangan Bu Megawati, kemudian akhirnya secara paripurna hari Jumat yang lalu dan malamnya memberikan mandat kepada sosok yang bukan petinggi partai dan bukan dalam tanda petik katakanlah sebagai tokoh utama partai, itulah sejarah yang kami harus catat gitu. Bukan masalah, bukan mengecilkan arti yang disampaikan oleh Pak Fadlizon, tapi kami sekarang once sudah menjadi keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan dengan mandat yang diberikan hari Jumat yang lalu kepada Pak Joko Widodo ya sebagai petugas partai. Inilah yang amanat menjawab harapan rakyat inilah yang kemudian kita terus dengungkan, dan ini sambutan rakyat ini yang harus kita jaga. Jadi Jokowi bukan lagi milik PDI Perjuangan ANSI. Nggak, begini, dia sudah milik, saya kira milik rakyat Indonesia. Kita tidak berbicara soal Jokowi. Jadi loh, ini saya sedang bicara itu. Ya. Anda silakan saja bicara Artinya, itu. Ini kan saya bicara. Kita berbicara tentang satu komitmen. Enggak. Tidak bicara tentang capresnya siapa. Ini saya bicara. Ini dua hal yang berbeda. Ketika Anda mencapreskan Pak Prabowo, kita nggak pernah berkomentar. Iya. Kita tidak ada berkomentar. Ya karena ketika Anda mencapreskan, kita mari juga bagaimana dengan menghargai. komitmen ini? Mari kan menghargai, begitu masalahnya. ya kan? Karena ada satu komitmen. Bagaimana menghargai komitmen itu? Justru karena kita menghargailah, kita ada kehormatan masing-masing partai yang kita harus jaga, ya kan? Silakan saja kalau misalnya Pak Fadlizon dan teman-teman merasa kurang serak dengan adanya itu, ya silakan saja. Tapi kami perjanjian sudah selesai. Ya sudah selesai dan tidak relevan lagi. Tidak ada gunanya lagi sekarang. Tidak pernah Ya, kita bahas di dalam. Kita juga tidak pernah mengandalkan itu, cuman kita mau menunjukkan bahwa ada hal ini kepada masyarakat, ada suatu etika politik yang katanya selalu dijunjung-junjung tinggi itu, ternyata semua itu omong kosong, ya. Dan ini yang penjelasannya berbeda-beda. Pak Sabam mengatakan kemarin tidak ada itu yang namanya perjanjian itu. Yang lain berbicara lain, ada 5 versi kira-kira yang saya tahu. Ini menurut saya, kalau mau bohong artinya satu versi lah gitu ya. Jadi dengan begitu kemudian kita bisa, masyarakat bisa menilai, tidak ada masalah, maju terus saja. Saya ingatkan kepada saudara Fadlizon, nanti terlalu sibuk ngurusin ini, akhirnya nggak sibuk kampanye loh. Saya tidak sibuk mengurusin ya kan? ini. Jadi akhirnya ini justru bagi saya adalah relaksasi kebuang gitu. urusan ini ya, kasihan ya. Ya, konsentrasi aja soal kampanye. Ini relaksasi bagi saya karena ini bicara tentang nilai-nilai. Nggak, kelihatannya ngotot sekali. Enggak. Cuma ini perlu disampaikan kepada publik ya, supaya publik tahu dan kita diundang di acara ini. Justru ini mandat Megawati kepada Pak Jokowi ini yang karena ini mandat kepada seluruh rakyat Indonesia. Sebagai moderator, saya meminta kita untuk rileks dulu lah ya. Sesaat lagi kami akan kembali di debat, tetaplah bersama kami.